Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih sudah join di Zoom pembelajaran sejarah wajib hari ini. Tadi sudah Ibu ingatkan ya mengenai kamera, tolong diaktifkan. Kemudian masing-masing siswa menggunakan seragam dalam pembelajaran Zoom. Untuk materi mungkin kalian juga sudah tahu, itu harus dicatat. Jadi yang mau langsung catat silakan dipersiapkan alat tulisnya dari sekarang. Yang mau screenshot terlebih dahulu boleh, asalkan nanti tetap dicatat di buku catatan sejarah wajib. Ingat ya, sejarah untuk anak IPS, sejarah wajib dan sejarah peminatan itu harus berbeda bukunya, jangan disatukan. Ibu juga sudah ingatkan tadi ya, untuk absensi nanti Ibu share di tengah pembelajaran. Suara Ibu terdengar jelas kan ya? Ditakutkannya kurang jelas. Nah, dalam pembelajaran sejarah wajib, Ibu akan share screen seperti biasa. Karena nanti kalian belajarnya tidak hanya dari audio, mendengarkan suara Ibu. Dengan share screen, kalian nanti bisa baca juga di layar mengenai materi yang sudah Ibu persiapkan. Ibu akan share screen-nya. Di pembelajaran minggu yang lalu, kita sudah belajar beberapa kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia, dan Ibu juga sudah bilang untuk pertemuan hari ini itu kita melanjutkan pembahasan minggu kemarin, yaitu kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Coba ada yang bisa sebutkan kerajaan yang kemarin sudah kita bahas, ada kerajaan apa saja? Sebutkan saja kerajaannya. Tidak perlu dengan karakter. Ya, Kutai, kemudian Sriwijaya, Singosari, ya benar. Singosari, iya. Kediri, Kemarin itu udah sampai Kediri. Mataram kuno. Mataram kuno kan ya? Ya, benar. Mataram kuno. Nah, hari ini kita akan membahas dari mulai kerajaan Kediri, kemudian kita akan bahas kerajaan Singosari, sampai ke kerajaan Majapahit. Minggu kemarin juga Ibu sudah bahas bahwa kerajaan Majapahit dan kerajaan Sriwijaya merupakan dua negara dari masa Hindu-Buddha yang paling berjaya pada masa itu. Kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang paling berjaya itu di Sriwijaya dan juga Majapahit. Nanti untuk pembahasan Majapahit itu nanti akan lebih detail karena masa kejayaannya sangat luas sampai Nah, untuk kerajaan Kediri pada akhir kekuasaan Raja Erlangga, wilayah Kerajaan Medang Kamulan. Masih ingat ya Kerajaan Medang Kamulan? Coba apa? Medang Kamulan adalah kerajaan yang dibentuk oleh Empu Sindok. Empu Sindok itu yang membuat kerajaan, yang mendirikan Kerajaan Medang Kamulan. Saat itu Mataram kuno runtuh. Kemudian adanya letusan Gunung Merapi sehingga nanti pusat kerajaannya dipindahkan dan berdirilah Kerajaan Medang Kamulan yang didirikan oleh Empu Sindok. Nah, di wilayah Kerajaan Medang Kamulan inilah nanti berdiri Kerajaan Kediri, dibagi menjadi dua wilayah, ada Panjalu dan juga Jenggala. Jadi akhir kekuasaan Raja Erlangga, wilayah Kerajaan Medang Kamulan yang dibangun oleh Empu Sindok itu dibagi menjadi dua wilayah. Ada Panjalu dan ada Jenggala.
Nah, nanti sepeninggal dari Raja Erlangga, kedua kerajaan tersebut mengalami perang saudara. Jadi yang dua kerajaan ini terbagi menjadi dua ini nanti pada perkembangannya akan mengalami perang saudara, di mana kerajaan Panjalu yang berhasil mengalahkan kerajaan Jenggala. Kemudian dari perang saudara tersebut yang menghasilkan kerajaan Panjalu yang menangnya, kemudian yang kalahnya Jenggala. Kemenangan Panjalu atas Jenggala ini tertulis pada tahun 1052, di mana hal itu menandai lahirnya kerajaan Kediri yang dipimpin oleh Samara Wijaya sebagai rajanya. Jadi awalnya Medang Kamulan, di akhir kekuasaan Raja Erlangga ini, Medang Kamulan dibagi menjadi dua, kemudian wilayah kedua wilayah ini mengalami perang saudara. Nah, nanti yang keluar sebagai pemenang adalah Panjalu. Nah, Panjalu inilah yang menandai lahirnya kerajaan Kediri yang diperintah oleh Samara Wijaya. Nah, kerajaan Kediri ini mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Jayabaya. Pada masa ini, wilayah kekuasaan Kediri meliputi seluruh bekas wilayah kerajaan Medang Kamulan. Karena ini masih terusan dari kerajaan Medang Kamulan. Selain itu, Kediri juga berhasil menguasai kembali wilayah Jenggala yang pernah saling berperang. Kediri juga menghasilkan banyak karya sastranya. Jadi kerajaan Kediri tadi Ibu ulangi lagi, awalnya dari kerajaan Medang Kamulan, di mana pada akhir kerajaan Erlangga ini terbagi menjadi dua wilayah, Panjalu dan Jenggala. Kemudian pada perkembangannya itu mengalami perang saudara antara Panjalu dan Jenggalanya, yang mana nanti dimenangi oleh Panjalu. Dan kemenangan Panjalu inilah yang menandai lahirnya kerajaan Kediri dengan rajanya pada saat itu Samara Wijaya. Nanti pada perkembangannya, pada masa puncak kejayaannya, di masa pemerintahan Jayabayalah kerajaan Kediri ini mencapai puncak kejayaan, sehingga nanti bertambah kekuasaannya atau wilayah jajahannya, wilayah kekuasaannya. Ini untuk kerajaan Kediri. Untuk kerajaan Kediri dapat dipahami sampai sini? Bagaimana berdirinya kerajaan Kediri ya? Kemudian untuk selanjutnya kerajaan Singosari. Nah, kerajaan Singosari ini didirikannya oleh Ken Arok pada tahun 1222 Masehi setelah berhasil mengalahkan Kertajaya dari kerajaan Kediri. Jadi kerajaan Kediri nanti berperang dan kalah, di mana yang menang itu adalah Ken Arok dari kerajaan Singosari. Nah, masa pemerintahan Ken Arok ini diwarnai dengan banyak intrik politik. Ada permasalahan politiknya secara berturut-turut. Nah, dari Singosari ini yang pernah memerintahnya, yang pertama pasti ada Ken Arok. Kemudian ada Anusapati, ada Tohjaya, dan juga ada Wisnu Wardana atau Rangga Uni. Dan juga ada Kertanegara atau Kertanagara. Di mana kerajaan Singosari ini nanti mencapai puncak kejayaannya itu pada masa pemerintahan Kertanegara. Raja Kertanagara sendiri itu naik tahta pada tahun 1268 Masehi. Jadi Singosari pun berdiri atau didirikan oleh Ken Arok setelah berhasil mengalahkan Kediri yang tadi kerajaan yang sebelumnya. Berdirilah kerajaan Singosari dengan pemimpinnya Ken Arok. Nah, untuk masa kejayaannya ini ada pada masa pemerintahan Kertanegara. Nah, pada masa pemerintahan Kertanegara, Singosari berusaha memperluas wilayahnya, di mana kerajaan Singosari ini
wilayah kekuasaannya hingga ke luar Pulau Jawa dengan gagasan Cakrawala Mandala. Jadi wilayahnya tidak hanya di Pulau Jawa saja, tetapi juga ke luar Jawa. Walaupun wilayah kekuasaannya pasti tidak lebih besar dari Majapahit ataupun Sriwijaya ya. Karena nanti Majapahit adalah salah satu kerajaan Hindu-Buddha yang menguasai hampir seluruh Nusantara pada saat itu, bahkan menguasai wilayah-wilayah yang sekarang adalah Singapura dan juga Brunei. Nah, pada tahun 1275 Masehi, Kertanegara ini mengirim pasukannya ke wilayah Sumatera yang dikenal dengan Ekspedisi Pamalayu. Nah, Ekspedisi Pamalayu ini nanti kita akan bahas secara detailnya di pembahasan, Ibu masukkan ke pembahasan Kerajaan Majapahit. Nanti kita akan bahas secara detailnya. Jadi, Kerajaan Singosari ini melakukan ekspedisi Pamalayu atau mengirimkan pasukannya ke wilayah Sumatera. Nanti mengenai kepentingan dan tujuannya kita akan bahas di slide selanjutnya. Nah, masa pemerintahan Kertanegara juga menandai keruntuhan Kerajaan Singosari. Jadi, Kertanegara itu masa kejayaan di Kerajaan Singosari, tapi juga setelah Kertanegara nanti lengser, ini juga yang menandai keruntuhan dari Kerajaan Singosari. Jadi kalau kalian simak di setiap kerajaan dari awal Kutai, kemudian sekarang kita bahas Singosari, itu pasti ada siapa yang mendirikannya, kemudian ada masa kejayaannya. Nah, kalian juga harus mengetahui dari masing-masing masa kejayaannya. Dan biasanya masa keruntuhan itu setelah raja yang berkuasa atau raja yang mencapai masa kejayaan itu turun tahta. Nah, dari sana kita bisa mengidentifikasi bahwa dengan lengsernya raja-raja yang cakap atau raja-raja yang baik dan bijak, itu juga akan menandai runtuhnya kerajaan tersebut. Karena situasi kerajaan atau keadaan kerajaan itu bagaimana nasibnya sesuai dengan bagaimana raja tersebut memerintah. Nah, kalau kita lihat sama halnya dengan kehidupan kita sekarang, mau itu dalam hal keluarga, mau itu dalam hal misalkan yang paling dekat dengan kalian di kelas, ada ketua kelas, ada KM. Nah, biasanya kelas itu menjadi solid ataupun tidak itu sesuai dengan pemimpinnya di dalam kelas, karena pemimpin mempunyai peranan penting untuk membawa kelas tersebut atau wilayah tersebut ini mau dibawa kemana tujuannya. Sama halnya dengan di kerajaan, ada masa kejayaan, ada masa runtuhnya. Nah, kita mengenal masa kejayaannya, biasanya banyak hal yang dilakukan oleh raja untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Nah, sedangkan untuk masa kehancuran biasanya banyak permasalahan yang terjadi di kerajaan tersebut. Hal itu juga salah satunya penyebabnya adalah raja yang tidak cakap atau raja yang tidak bisa memimpin dengan baik. Kerajaan Singosari, paham ya sampai berdirinya Kerajaan Singosari di sini? Berarti sudah 2 tadi. Kemudian kita akan membahas Majapahit. Ibu sertakan peta. Ini adalah peta wilayah kekuasaan Majapahit. Nah, kalau kalian lihat, ini di sebelah, kalau di Ibu ini di sebelah kiri bagian atas, di atas Pulau Sumatera, itu sudah masuk, kalau letaknya sekarang ya, itu sudah masuk negara lain. Nah, pada saat itu merupakan salah satu wilayah kekuasaan Majapahit. Detailnya ada di bawah, ada tulisan legenda, warna ungu itu ibu kota Majapahit, ada di Pulau Jawa, lihat warna ungunya, terlihat nggak di handphone? Kemudian ada ranah inti Majapahitnya, ada negeri bawahan Majapahit, dan yang biru adalah kawasan laut di bawah pengaruh Majapahit. Di sekitar, kalian tahu kan Pulau Sumatera yang sebelah mana? Tahu lah ya. Yang kalau dari arah Ibu ini yang kanan, di sekitar Pulau Sumatera, di atasnya itu, kelas 11 ya, kita bahas nanti Selat Malaka. Ini merupakan salah satu
dermaga di mana perahu-perahu ini banyak yang berhenti di Selat Malaka karena letaknya yang sangat strategis dan rempah-rempahnya, sumber dayanya yang paling banyak. Nah, ini untuk gambaran betapa luasnya kekuasaan Majapahit sampai ke luar negeri. Kalau letak geografis yang kita lihat sekarang itu sampai ke luar negeri. Kalau kalian lihat ini hampir seluruh wilayah Nusantara. Hanya beberapa wilayah yang tidak menjadi wilayah kekuasaan. Nah, Majapahit ini didirikan oleh Raden Wijaya, menantu dari Raja Kertanegara dan Singosari. Jadi masing-masing negara kerajaan yang berdiri dan juga runtuh itu saling berhubungan. Tadi dari Kediri, Medang Kamulan berhubungan sama Medang Kamulan, kemudian Singosari berhubungan sama Kediri. Kalau itu berhubungannya karena dikalahkan Kedirinya oleh Singosari. Kemudian Majapahit sendiri ini didirikan oleh Raden Wijaya, yang mana Raden Wijaya ini merupakan menantu dari Raja Kertanegara. Raja Kertanegara adalah raja di Kerajaan Singosari yang tadi mencapai kejayaan. Nah, pada tahun 1293, di mana Raden Wijaya ini menobatkan dirinya menjadi Raja Majapahit dengan gelar Si Kertarajasa Jaya Wardana. Nih, peta di samping merupakan wilayah Kerajaan Majapahit pada masa kejayaan Majapahit. Kalian bisa lihat petanya, di mana Majapahit ini mencapai pemerintahannya, masa kejayaannya itu pada masa Raja Hayam Wuruk. Ini juga tertulis di dalam kitab Nagara Kertagama. Kelas 10 itu pernah dibahas ya Nagara Kertagama sama Ibu? Ibu lupa di sejarah peminatan atau sejarah wajib? Nah, dalam kitab Negara Kertagama ini dijelaskan bahwa pada tahun 1357 Masehi, hampir seluruh wilayah Nusantara berhasil disatukan oleh Gajah Mada, patih dari Kerajaan Majapahit. Dan Hayam Wuruk sebagai rajanya di bawah kekuasaan Majapahit. Di atas peta ada lingkaran yang bertulisan Asia, itu peta dunianya ya. Nah, yang paling besar ini adalah Asia, atau yang lebih banyaknya ini sebenarnya Indonesianya. Nah, kegiatan maritim sejak zaman Kerajaan Mataram kuno sampai dengan Kerajaan Kediri, sekitar abad ke-12 Masehi ini, kegiatan maritim ini belum berkembang. Hal ini nampak dari berbagai karya sastra yang umumnya masih berkisah tentang dataran, istana, hutan, dan juga gunung. Jadi kalau lihat dari karya sastra yang dihasilkan masing-masing kerajaan, dari Mataram kuno sampai Kediri ini tidak terlihat adanya kegiatan maritim. Kegiatan maritim ini berarti berfokus di laut, perairan ya. Kalau agraris berarti pertanian. Nah, hampir tidak ada karya sastra yang mengisahkan pelayaran di laut atau tentang kemampuan navigasi laut orang Jawa kuno pada saat itu. Hanya satu kitab Jawa Tengahan yang menuturkan perjalanan di laut, yaitu Kitab Narawa Ruci, yang merupakan karya fiksi tentang perjalanan Bima untuk mencari air amerta. Nah, karena hanya merupakan karya fiksi, Narawaci ini, maka tidak bisa menjadi rujukan dalam kajian maritim pada masa Jawa kuno. Kalian juga sudah belajar mengenai penulisan dan penelitian sejarah. Jadi nanti ada sumber primer, sekunder, dan juga tersier. Seperti itu. Nah, ini tadi mengenai ekspedisi Pamalayu. Ekspedisi Pamalayu ini tertulis dalam kitab Paparaton dan juga tertulis dalam prasasti Amoghapasa. Nanti gambarnya ada prasastinya. Nanti Ibu coba perlihatkan, di mana prasasti ini berangkat tahun 128 Saka atau 1286 Masehi. Kemudian mengenai ekspedisi Pamalayu ini, selain tertulis di kitab Paparaton dan juga prasasti, juga ada informasi dari berita Cina yang menyatakan bahwa Kerajaan Singosari yang dipimpin oleh Kertanegara ini menyatakan bahwa Kertanegara pernah
didatangi utusan dari Kublai Khan. Utusan ini bertugas untuk menyampaikan pesan agar Jawa tunduk kepada dinasti Yuan. Nah, untuk mengantisipasi serangan dari Kublai Khan, Kertanegara mengirimkan ekspedisi Pamalayu ke Sumatera. Ekspedisi ini bertujuan agar dapat membendung serangan Kublai Khan ke arah Selat Malaka dan Kepulauan Asia Tenggara. Tadi Ibu udah jelaskan ya letak Selat Malaka. Nah, jadi ekspedisi Pamalayu yang dilakukan oleh Kertanegara ini bertujuan agar membendung serangan Kublai Khan yang sudah memberikan berita kepada kerajaan Singosari yang dipimpin oleh Kertanegara bahwa mereka ingin Jawa tunduk kepada Kublai Khan dari dinasti Yuan. Nah, untuk membendung hal tersebut dilakukanlah ekspedisi Pamalayu. Ibu sudah share absennya, jadi yang mau isi absen dari sekarang silahkan. Sembari kita melanjutkan pembelajaran, silakan yang ingin mengisi absensi. Nah, dalam kitab Paparaton dijelaskan bahwa ekspedisi yang dilakukan oleh Kertanegara ini berhasil dengan baik, sehingga Raja Melayu ini mendapatkan hadiah arca oleh Kertanegara. Sebentar. Nah, ini gambaran dari Kertanegara, Kublai Khan, dan Mengci. Dibuat patungnya ya. Nah, ini prasasti Amoghapasa tadi yang tertulis mengenai ekspedisi Pamalayu. Ini prasastinya. Ini mengenai berita Mahuan yang berkunjung ke Majapahit pada masa akhir pemerintah Hayam Wuruk. Nah, di sini juga kita akan lihat masa kejayaan Majapahit. Nah, dari Mahuan ini diketahui pernah berkunjung ke Majapahit pada masa akhir pemerintahan Hayam Wuruk. Mahuan ini menguraikan bahwa perekonomian Majapahit ini pada masa itu relatif maju dan kegiatan pertanian yang berkembang pesat. Penduduk di pantai utara seperti Gresik, Tuban, Surabaya, dan Canggu kebanyakan menjadi pedagang. Kota-kota pelabuhan juga banyak dikunjungi oleh pedagang asing yang berasal dari Arab, India, dan juga Cina. Nah, Mahuan ini memberitakan bahwa di kota-kota pelabuhan tersebut banyak orang Cina dan juga Arab yang menetap. Para pedagang pribumi umumnya sangat kaya. Mereka membeli batu-batu perhiasan, barang pecah belah dari perselin Cina dengan gambar bunga-bunga. Jadi aktivitas perdagangan pada saat itu di Majapahit tidak hanya dari masyarakat yang di wilayah Majapahit saja, tetapi dari luar negeri atau orang asing pun ada. Sesuai dengan yang diberitakan oleh Mahuan, ada yang dari Arab, India, bahkan Cina. Nah, mereka membayar dengan uang tembaga Majapahit, uang tembaga Cina untuk transaksi jual belinya. Nah, ini berita Mahuan, The Great Voyage. Nah, dalam negara Kertagama yang ditulis oleh Empu Prapanca pada masa Majapahit di bawah Hayam Wuruk, ada beberapa negara sahabat yang disebut sebagai mitra satata di luar Nusantara, yaitu ada Thailand, ada Myanmar, ada Kamboja, dan juga Vietnam. Ini merupakan negara-negara yang dalam kitab negara Kertagama disebutkan sebagai negara sahabat, atau juga penyebutannya adalah mitra satata, yaitu ada Thailand, Myanmar, Kamboja, dan juga Vietnam. Nah, Ibu akan bahas mengenai Sumpah Palapa. Ini merupakan Sumpah Palapa yang sangat terkenal.
dari Gajah Mada. Kalian mungkin kalau lihat tulisannya, Ibu nggak ngerti. Nah, Ibu ada terjemahannya. Yang di atas itu tulisan yang tadi. Yang terjemahannya di bawah. Ibu bacakan ya. Beliau Gajah Mada, Patih Amangkubumi, tidak ingin melepaskan puasa. Ia Gajah Mada berkata, jika telah mengalahkan Nusantara, saya baru akan melepaskan puasa. Jika mengalahkan Gurun, Seram, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, demikianlah saya baru akan melepaskan puasa. Ini tadi disebutkan di awal slide tentang Majapahit bahwa pada masa Raja Hayam Wuruk mencapai kejayaannya itu salah satunya juga dibantu oleh Patih Gajah Mada, di mana Patih Gajah Mada ini mempunyai cita-cita untuk menguasai seluruh Nusantara. Bahkan nantinya Majapahit bukan hanya seluruh Nusantara yang bisa dikuasainya, tetapi juga wilayah di luar Nusantara yang sekarang kalau kita lihat letak geografisnya adalah termasuk ke luar negeri. Sebentar Ibu baca chat, ada yang chat. Bu minta link absen. Kenapa baru join apa gimana? Kan tadi sudah Ibu kirim link absennya. Mangga. Isi absennya di link. Linknya bisa dilihat di kolom chat. Jangan mengisi absen di chat. Tidak perlu menuliskan nama di chat. Isi absennya di link. Nah, sebentar. Ini kalau kalian bisa lihat di layar, ini kitab Paparaton. Nggak bisa ya. Bentar. Ibu ganti slide-nya. Nah, menurut kitab Paparaton menyebut 10 wilayah di Nusantara yang mengakui kejayaan Majapahit. Kalian bisa lihat ada Seran, pulau di Papua, ada Tanjung Pura, Kalimantan, Haru, Sumatera Utara, Semenanjung Melayu sampai Singapura. Ini tadi yang Ibu perbesar peta wilayah kekuasaan kerajaan Majapahit. Sangat luas, bahkan lebih luas dari bahkan sampai ke luar negeri. Tidak hanya Nusantara. Sampai penjelasan mengenai kerajaan Hindu-Buddha, ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Ibu ingatkan kembali, link absen sudah bisa diisi. Silakan diisi sebelum pembelajaran